Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama si kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025. Merupakan Pekan Paskah yang ke-6. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 5 sampai dengan 11. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami dan masih memberikan nafas kehidupan, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah menjaga kami di saat kami tidur maupun bangun, sehingga kami boleh menikmati udara sejuk dan segar di pagi ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami makna sabda-Mu. Dan biarlah Roh Kudus hadir di tengah kami dan meneguhkan kami akan kebenaran dan membimbing kami agar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semoga lewat sabda-Mu ini iman kami dikuatkan dan harapan kami diteguhkan dalam mengikuti jejak Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang saat-saat terakhir Yesus akan pergi meninggalkan para murid-Nya. Dan Yesus mengatakan bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur tidak akan datang kepadamu. Para murid memang merasa sedih, tetapi Yesus mengatakan bahwa kepergiannya bukanlah akhir, melainkan permulaan dari karya Roh Kudus yang sangat luar biasa. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Sebagai manusia biasa, kita pun pasti merasakan hal yang sama. Ketika orang yang kita kasihi
pergi meninggalkan kita, tentu kita pun merasa sedih. Sama halnya dengan para murid. Tetapi ada 3 hal utama yang akan dikerjakan Roh Kudus. Yang pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa. Dunia perlu sadar bahwa dosa terbesar adalah tidak percaya kepada Yesus. Karena kita tidak percaya, maka Roh Kudus menyentuh hati dan mata kita agar kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Yang kedua adalah menginsafkan akan kebenaran. Yesus adalah kebenaran sejati. Kepergiannya ke surga meneguhkan hati kita bahwa Ia adalah Anak Allah yang menang. Dan Roh Kudus akan terus menuntun orang percaya untuk hidup dalam kebenaran Kristus. Dan yang ketiga adalah menginsafkan akan penghakiman. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa satu saat Tuhan akan mengadili segala perbuatan manusia. Yang berbuat jahat akan dihukum, dan yang berbuat baik akan mendapat upah. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak berjalan sendiri di tengah kebingungan, ketakutan, dan tantangan hidup. Tetapi kita memiliki penolong yang selalu tinggal dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan terus membimbing, menguatkan, dan menolong kita, agar kita hidup benar di hadapan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.